Bab 1. Karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Sedangkan sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha-usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik. Adanya permasalahan seperti kebutuhan publik yang beragam dan tidak terbatas, sehingga diperlukan adanya prioritas kebijakan dan negosiasi publik untuk menyeleksi berbagai alternatif yang ada. Beberapa tugas dan fungsi organisasi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta. Contohnya seperti dalam layanan publik, transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Pada bidang tertentu, peranan organisasi sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Contohnya, fungsi perizinan dan birokrasi pemerintahan. Karakteristik organisasi sektor publik. Secara umum, suatu organisasi dapat dikategorikan dalam 3 sektor. Yang pertama, sektor bisnis, sektor publik, dan sektor sosial. Sektor bisnis adalah organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis komersial atau sektor privat atau swasta. Contohnya, perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Sektor publik adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Contohnya, lembaga-lembaga negara atau pemerintahan, organisasi terkait dengan keuangan negara. Sektor sosial adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh masyarakat baik secara individual, kelompok, dan tidak di bawah organisasi pemerintah. Contohnya, lembaga swadaya masyarakat, yayasan milik masyarakat, organisasi keagamaan, panti asuhan, dan pondok pesantren. Mengapa perlu sektor publik? Sektor publik berfungsi sebagai, pertama, menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak disediakan oleh sektor privat maupun sektor sosial. Yang kedua, sektor publik diperlukan sebagai regulator. Yang ketiga, sektor publik diperlukan sebagai pengelola negara dan pengemban amanah konstitusi melalui fungsi birokrasi pemerintahan. Lingkup organisasi sektor publik. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi karakteristik berikut. 1. Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan layanan publik. 2. Organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan negara. 3. Organisasi bukanlah milik pribadi atau sekelompok orang, tetapi menjadi milik publik atau milik negara. Penyedia barang dan pelayanan publik. Ciri-ciri barang publik yang pertama, tidak bersaing atau non-rival. Artinya, penggunaannya tidak bersaing. Meskipun semua orang mengkonsumsinya, tetapi tidak akan saling mengurangi atau terganggu. Yang kedua, tidak dapat dikecualikan. Artinya, penggunaannya tidak ada pengecualian. Barang tersebut bisa dikonsumsi oleh semua orang dan tidak mungkin dibatasi konsumsinya untuk orang-orang tertentu saja. Penggolongan barang publik. Yang pertama, barang publik murni. Yang kedua, barang
semi publik. Barang publik murni karakteristiknya adalah biaya pengecualiannya besar, dihasilkan dan disalurkan oleh pemerintah, dan dapat dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah. Contohnya, pertanahan, kepolisian, peradilan, dan lingkungan yang bersih. Sedangkan barang semi publik, karakteristiknya adalah manfaat dapat dirasakan bersama dan dikonsumsi bersama, tetapi dapat terjadi kepadatan. Dapat dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah. Contohnya, taman nasional, taman kota, hutan lindung, jalan tol, dan pengumpulan sampah. Penyedia pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Yang pertama, pelayanan kebutuhan dasar. Contohnya, kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok, berupa sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, pelayanan umum. Itu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa. Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen administratif. Contohnya, KTP, paspor, sertifikat tanah, akta kelahiran, SIM, IMB, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang menjadi kebutuhan publik. Contohnya, sembako, air bersih, air irigasi pertanian, bahan minyak dan gas, dan lain-lain. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Contohnya, pendidikan, kesehatan, penyelenggara transportasi, listrik, dan energi, serta jalan, jembatan, trotoar, perparkiran, dan lain-lain. Apakah perbedaan sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial? Jika dilihat dari aspek perbedaan tujuan organisasinya, sektor bisnis adalah mencari laba, penyedia barang, dan jasa komersial. Sektor publik, non-profit, atau untuk pelayanan publik. Sedangkan sektor sosial, non-profit, pelayanan sosial, dan kemanusiaan. Jika dilihat dari sumber pendanaannya, sektor bisnis adalah setoran modal, laba ditahan, hasil penjualan, utang, dan penerbitan saham. Sektor publik, sumber pendanaannya dari pajak, PNPB, retribusi, utang, bagian laba perusahaan negara, hibah, penjualan aset. Sedangkan sumber pendanaan sektor sosial yaitu dari donasi, pendapatan hasil utang usaha, dan lain-lain. Aspek perbedaan yang ketiga yaitu dari kepemilikan. Sektor bisnis dimiliki oleh pemegang saham, sedangkan sektor publik dimiliki negara atau seluruh rakyat. Sektor sosial dimiliki oleh masyarakat. Aspek perbedaan pertanggungjawaban untuk sektor bisnis, pertanggungjawabannya adalah kepada pemegang saham dan investor. Sedangkan pertanggungjawaban sektor publik kepada masyarakat dan parlemen. Sektor sosial, pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan pemberi dana. Struktur organisasi, untuk struktur organisasi sektor bisnis, yaitu struktur organisasi bisnis. Sedangkan struktur organisasi dalam sektor publik, struktur birokrasi. Struktur organisasi sektor sosial, yaitu struktur organisasi sosial. Aspek perbedaan karakteristik anggaran, anggarannya kalau bisnis tertutup untuk publik, merupakan dokumen rahasia. Sedangkan sektor publik, anggarannya terbuka untuk publik dan merupakan dokumen publik.
Sedangkan sektor sosial, anggarannya terbuka untuk publik. Sistem akuntansi untuk sektor bisnis adalah accrual accounting. Sedangkan sistem akuntansi untuk sektor publik menggunakan cash accounting, accrual accounting, fund accounting, budgetary accounting, commitment accounting. Sedangkan sistem akuntansi untuk sektor sosial menggunakan cash accounting, accrual accounting, fund accounting, dan budgetary accounting. Standar akuntansi yang digunakan sektor bisnis adalah SAK atau Standar Akuntansi Bisnis. Sedangkan sektor publik menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan atau kita singkat SAP. Yang terakhir, standar akuntansi untuk sektor sosial adalah Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba. Berikutnya, persamaan dari sektor bisnis, sektor publik, dan sektor sosial. Yang pertama, ketiga sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara, menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ketiga sektor menghadapi masalah yang sama, yaitu keterbatasan sumber daya, sehingga ketiga sektor dituntut untuk melaksanakan prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas. Yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen pada dasarnya sama untuk ketiga sektor ini. Hanya saja, mungkin terdapat beberapa variasi dan modifikasi. Yang keempat, dalam beberapa hal, ketiga sektor menghasilkan produk yang sama. Misalnya, sama-sama mengelola pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Masih banyak contoh yang lain. Yang kelima, ketiga sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang disyaratkan. Peran akuntansi sektor publik. Yang pertama, sebagai pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, pelaporan keuangan. Yang ketiga, pemeriksaan. Yang keempat, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Penjelasan pengelolaan keuangan negara. Peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen keuangan sektor publik. Manajemen keuangan sektor publik, yang pertama, manajemen pendapatan negara, yang kedua, manajemen belanja negara, yang ketiga, manajemen utang negara, yang keempat, manajemen aset negara, yang kelima, manajemen kas, dan yang keenam, manajemen investasi publik. Sedangkan akuntansi manajemen sektor publik, yang pertama, perencanaan strategik sektor publik, yang kedua, pemberian informasi biaya sektor publik, yang ketiga, penilaian investasi publik, yang keempat, penganggaran sektor publik, yang kelima, pengendalian pusat pertanggungjawaban, yang keenam, penentuan harga atau tarif pelayanan, dan yang ketujuh, pengukuran kinerja. Yang kedua, pelaporan keuangan. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik. Dalam laporan keuangan sektor publik yang dibuat adalah 1. Laporan keuangan pemerintah pusat, yang kedua, laporan keuangan pemerintah daerah, yang ketiga, laporan keuangan kementerian atau lembaga, yang keempat, laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah adalah 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan realisasi anggaran, 3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang keempat, laporan operasional, 5. Laporan perubahan ekuitas, 6. Laporan arus kas, dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Alasan utama mengapa pemerintah perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu 1. Laporan keuangan merupakan alat pengendalian manajemen
dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya. Yang kedua, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal, contohnya atasan, pegawai, dan lain-lain. Dan pihak eksternal, contohnya masyarakat, investor, kreditur, dan lain-lain, yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Yang ketiga, pemeriksaan. Akuntansi sektor publik juga memainkan peran penting dalam pemeriksaan atau audit sektor publik. Auditing dalam organisasi sektor publik meliputi audit keuangan negara, review laporan keuangan, audit kinerja, dan audit investigasi. Kebutuhan terhadap auditing sektor publik sangat tinggi untuk memberikan jasa atestasi dan audit assurance. Yang keempat, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada berbagai sektor bisnis, sektor publik, sektor sosial, ketiga-tiganya dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik atau good governance. Jika di sektor bisnis dikenal prinsip good corporate governance atau kita singkat GCG, sedangkan di sektor publik dikenal prinsip good government. Prinsip GCG pada organisasi sektor bisnis terdiri atas 5 aspek. Yang pertama, transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Responsivitas, yang keempat, independensi, yang kelima, kewajaran. Menurut Mardiasmo 2002, ciri-ciri sektor publik yang pertama adalah transparansi, 2. Partisipasi, 3. Visi strategik, 4. Akuntabilitas, 5. Aturan hukum, 6. Responsivitas, 7. Konsensus, 8. Keadilan, dan yang ke-9 adalah efisiensi. Akuntansi untuk transparansi. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk 1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan atau realisasi dengan anggaran. 2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Ketiga, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait. Dan yang keempat, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen, organisasi sektor publik dengan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Akuntansi untuk akuntabilitas publik. Yang dimaksud akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah atau agent untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Apa saja hak-hak publik tersebut? Di antaranya adalah 1. Hak untuk tahu, 2. Hak untuk diberi informasi, dan yang ketiga, hak untuk didengar aspirasinya.
Pengertian akuntabilitas publik menurut Mulgan yaitu mengidentifikasi tahapan proses akuntabilitas publik. Yang pertama, proses akuntansi dan pelaporan. Yang kedua, proses pencarian informasi dan investigasi. Yang ketiga, proses penilaian dan verifikasi informasi. Dan yang keempat adalah proses pengendalian atau pengawasan. Sedangkan pengertian akuntabilitas publik menurut Hopwood yaitu akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik adalah 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. 2. Akuntabilitas manajerial. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. Dan yang terakhir, akuntabilitas finansial. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah merupakan akuntabilitas pada lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat, tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi, serta tidak melakukan kebohongan publik. Akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial atau diartikan juga sebagai akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Inefisiensi organisasi publik menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer. Akuntabilitas program. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat, bukan sekedar program-program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan hendaknya, lembaga-lembaga publik harus mempertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan atau stakeholder, mana yang akan memperoleh manfaat dan kerugian atas kebijakan tersebut, dan yang terakhir, langkah apa yang disiapkan untuk mengantisipasi jika muncul dampak yang negatif. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif. Tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan dalam menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Kekuatan utama akuntansi adalah pada pemberian informasi, yaitu informasi keuangan merupakan produk akuntansi yang sangat kuat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi keuangan merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntansi untuk ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang pertama, ekonomi. Konsep ekonomi menghendaki organisasi sektor publik tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan operasional organisasi. Ekonomi terkait dengan penggunaan input primer atau anggaran atau kas menjadi input sekunder, yaitu tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasi organisasi. Sehingga ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah atau anggaran. Rumusnya adalah ekonomi sama dengan
input dibagi anggaran. Yang kedua, efisiensi. Merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu sebesar-besarnya dengan input yang serendah-rendahnya. Dengan kata lain, efisiensi adalah pembelanjaan anggaran secara cermat. Berikut rumusnya. Efisiensi sama dengan output dibagi input. 3. Efektivitas. Merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan, target sama dengan outcome, dengan hasil output yang sesungguhnya dicapai. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Atau, dengan kata lain, anggaran digunakan dengan secara tepat. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Efektivitas sama dengan outcome dibagi output. 3. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan, target atau outcome, dengan hasil atau output yang sesungguhnya dicapai. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Atau dengan kata lain, anggaran digunakan secara tepat. Berikut ini rumusnya adalah efektivitas sama dengan outcome dibagi output. Sekian dan terima kasih.